Prabowo tambah anggaran perumahan jadi 10 triliun rupiah. Sekolah di Aceh Tamiang kembali dibuka. Menhub lepas keberangkatan bus mudik gratis. Tempe jadi warisan budaya tak benda UNESCO 2026. Halo pemirsa, selain 4 informasi tadi kami juga menghadirkan informasi lainnya seputar penanganan bencana di Pulau Sumatera. Bersama saya, Mahathir Muhammad, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali berita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menaikkan anggaran sektor perumahan agar program bedah rumah dapat menjangkau seluruh kabupaten kota di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten pada Sabtu siang. Marwarar menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat banyak daerah yang belum tersentuh program bedah rumah. Namun kondisi tersebut berubah dibawa ke pemimpinan Prabowo. Marwarar menyebut berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan, tahun depan seluruh kabupaten kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah. Ia menjelaskan kebijakan tersebut didukung oleh kenaikan anggaran perumahan yang signifikan. Menurutnya, anggaran Kementerian PKP naik dari sekitar 5 triliun rupiah pada tahun ini menjadi lebih dari 10 triliun rupiah di tahun depan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total anggaran tersebut, Marwarar menegaskan bahwa sekitar 80% dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program bedah rumah. Marwarar mengungkapkan program ini menjadi sangat penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tahun ini ada 222 kabupaten kota yang tidak ada. Dalam 5 tahun terakhir ada 22 kabupaten yang tidak dapat. Anggaran kami Bapak naikkan dari 5 triliun tahun ini, tahun depan 10 triliun lebih. Terima kasih Pak. Dan 80% anggaran kami buat rakyat melalui program bedah rumah. Terima kasih Bapak Presiden, kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras. Selain itu, Marwarar juga menyampaikan adanya peningkatan signifikan dalam target jumlah rumah yang direnovasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah program bedah rumah yang sebelumnya hanya sekitar 45.000 unit, tahun depan ditingkatkan menjadi sekitar 400.000 unit atau naik hampir 8 kali lipat. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas kebijakan perumahan yang dinilainya berpihak kepada rakyat kecil dan berbasis keadilan. Dari Serang, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama secara resmi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PMBPT KIN di Hotel Vertu Harmoni Jakarta pada Senin pagi. Agenda kali ini mengusung tema pendidikan Islam ramah difabel sebagai komitmen nyata menghadirkan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadirkan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PMBPTKIN di Hotel Vertu Harmoni Jakarta. Acara tersebut mengusung tema besar yakni pendidikan Islam ramah difabel. Nasaruddin Umar mengatakan PTKIN ini bukan saja milik anak-anak yang berprestasi secara akademik, melainkan milik seluruh anak bangsa tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu diharapkan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama dapat mencetak mahasiswa maupun mahasiswi yang cerdas. Setiap tahun kita lakukan ini, tapi nanti ada plusnya ya. Kita juga melakukan evaluasi apa-apa yang menjadi kelemahan kami, kita semua di sini, tapi juga apa-apa yang mengoptimiskan kita bisa bekerja lebih produktif di masa depan.
Jadi ini adalah sarana atau arena untuk mengukur kelebihan kelemahan kita agar nanti kita bisa mencetak lulusan-lulusan yang the best untuk akan datang. Dan alhamdulillah banyak hasilnya yang kita peroleh, ya. Dan yang paling penting juga bahwa sekolah-sekolah yang ada di bawah perguruan tinggi Kementerian Agama seperti MAN dan sekolah-sekolah kejuruan juga itu bisa menjadi jenjang untuk masuk di perguruan tinggi di UIN itu sendiri. Walaupun juga tidak tertutup kemungkinan itu juga masuk di perguruan tinggi umum bahkan di luar negeri. Ya, pangkalan pendatanya kita sudah siapin ya. Di setiap sekolah di tempat di Kementerian Agama itu ada tempat khusus untuk kaum difabel. Iya kan Pak Dirjen ya. Jadi ada program khusus untuk mereka. Dan bukan hanya itu, sarananya pun kita ciptakan. Kita ada Quran Braille, kita ada Quran Isyarat itu ya. Yang pertama di dunia ini kita menciptakan Quran Isyarat yang orang-orang yang tunarungu pun juga bisa membaca Quran dengan baik. Dan di tempat lain nggak ada tuh. Kita yang pertama di dunia ini. Jadi ini salah satu upaya Kementerian Agama untuk mewadahi mereka-mereka yang masuk kategori difabel. Adapun penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi keagamaan Islam bisa dilakukan melalui 2 jalur utama, yakni jalur tanpa ujian tulis yang berbasis prestasi akademik dan non-akademik, serta jalur seleksi melalui ujian berbasis teknologi sistem elektronik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teguh Rifki Harsyah menegaskan komitmen pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang terdampak bencana di Sumatera. Ia menyebut pemerintah siap untuk mengembalikan mimpi dan ruang ekspresi bagi para pegiat yang kehilangan mata pencarian akibat bencana banjir dan tanah longsor. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teguh Rifki Harsyah menjelaskan dampak bencana alam bagi sektor ekonomi kreatif terasa begitu dalam. Ia menyebut banyak pegiat kreatif yang selama ini menghidupi keluarga lewat karya, kini kehilangan peralatan, ruang kerja, dan mata pencaharian. Bencana ini bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga merenggut mimpi, ruang ekspresi, dan masa depan yang telah mereka perjuangkan. Yang pertama tentu Kementerian Ekraf juga merasa empati atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumber. Dan kami sendiri juga sudah ada gerakan Ekraf Peduli untuk membantu langsung. Saya sendiri langsung dan Mbak Wamen juga dalam waktu yang terpisah kami juga turun ke lapangan untuk menyapa langsung dan melihat langsung serta memberikan sebagian bantuan juga di daerah-daerah yang terkena bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Ekraf juga mendukung konser charity yang diselenggarakan oleh 10 musisi, ya 10 musisi yang dilakukan di 2 waktu yang berbeda. Dan alhamdulillah kabarnya karena dananya tidak kami pegang tetapi dipegang oleh panitia yang melaksanakan, termasuk ada Iluni UI di situ dan beberapa pihak lainnya, katanya terkumpul hingga 17 miliar rupiah. Harapannya ini agar dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, yang ketiga terkait dengan industri ekraf di daerah bencana, tentu kami setelah pasca rehabilitasi kami juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung bangkitnya kembali industri ekraf di daerah-daerah bencana. Karena kita tahu banyak keluarga korban ataupun korban yang hidupnya bergantung dari industri kreatif, ya termasuk para seniman. Kemudian yang kedua tentu juga mungkin perlu dukungan dari semua pihak agar mereka bisa bangkit kembali, termasuk juga untuk bangkit kembali tidak hanya terus melahirkan karya seni dari daerahnya, tetapi juga sebagai penghasilan mereka sehari-hari. Menteri Ekraf menegaskan bahwa pemulihan sektor ekonomi kreatif tidak hanya bergantung pada pembangunan kembali fasilitas fisik, namun perlu dukungan moral dan ruang baru untuk kembali berkarya. Selain itu perlu adanya pendampingan berkelanjutan bagi para penggiat yang kehilangan seluruh aset kreatifnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemerintah lakukan modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir susulan di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan mencegah hujan ekstrim dan memudahkan pemulihan wilayah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan BMKG melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim dan banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa langkah ini penting menyusul peningkatan intensitas hujan beberapa hari terakhir di wilayah terdampak. Di Sumut dan Aceh, operasi modifikasi cuaca menggunakan 3 pesawat yang disiapkan di Bandara Kuala Namu. Sementara itu di Sumbar juga disiapkan 3 unit pesawat untuk kegiatan serupa. Upaya ini diharapkan bisa menekan risiko banjir susulan yang membahayakan masyarakat. Modifikasi cuaca ini masih terus kita lakukan. Sekali lagi, operasi modifikasi cuaca ini sangat penting karena di beberapa tempat terjadi banjir susulan akibat intensitas hujan yang mulai naik di 2 hingga 3 hari ke belakang. Jadi ini berupaya mengcover seluruh lokasi supaya benar-benar operasi tanggap darurat dan pemulihan sektor fisik dan pembukaan akses jalan ini benar-benar bisa optimal. Seperti kita tahu di Kota Padang beberapa hari yang lalu kembali terjadi banjir dan ini yang kita antisipasi supaya upaya pemulihan yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan akses, kemudian pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Selain mencegah bencana, modifikasi cuaca mendukung pemulihan wilayah terdampak. Cuaca yang kondusif memperlancar pembukaan akses jalan, perbaikan infrastruktur dan distribusi bantuan, sehingga proses penanganan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Brimopolda Aceh dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Langkah ini untuk memulihkan harapan anak-anak untuk berkembali ke sekolah. Belasan anggota Brimopolda Aceh dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya adalah SMP swasta Islam Yayasan Ma'arif Tamiang, Kuala Simpang, di mana lumpur menutupi lantai kelas, ruang guru, dan halaman sekolah. Para personil menggunakan cangkul, sekop, serta alat pendorong air dan lumpur untuk mendorong lumpur keluar dari ruang-ruang terdampak sebelum dilakukan pembersihan lanjutan. Komandan Tim Brimob, Bribtu Kamal, menargetkan sekolah segera bersih agar proses belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Target kami yang pertama kali, kami membersihkan kelas-kelas yang pertama seperti ruang guru, tata usaha, dan yang lain-lain. Setelah itu kami membersihkan bagian luar untuk sebagai finishingnya. Jumlah kami di sini lumayan banyak, tapi dibagi lagi per tim untuk di beberapa titik seperti Masjid Syuhada, seperti SD 1 Negeri Karangbaru Aceh Tamiang, seperti di jembatan untuk pembuatan sumur bor, dan juga SMP swasta Islam Negeri Aceh Tamiang, dan juga yang lain-lain. Kita pasti akan usahakan secepatnya, Pak. Harapannya tetap semangat, tetap ikhlas, bersabar. Kita hadapi cobaan ini sama-sama. Kami berharap sekolahnya cepat bersih. Adik-adik kami semua, siswa-siswa, bisa masuk, bisa belajar, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selain SMP swasta Islam Kuala Simpang, tim Brimob sebelumnya telah membersihkan sekolah lain seperti SD Negeri 1 Karangbaru. Peralatan yang ada dinilai cukup, namun Brimob siap berkoordinasi menambah alat berat atau mobil tangki air bila dibutuhkan untuk mempercepat proses pembersihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan hunian tetap bagi para korban terdampak. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Komitmen tersebut ditandai dengan rangkaian peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait,
bersama Yayasan Buddha Suci di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara minggu kemarin. Perlu diketahui sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Menteri PKP menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana. Adapun di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Menteri PKP mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Mabes Polri, pastikan izin penggunaan kembang api pada perayaan Tahun Baru mendatang tidak akan diberikan. Teknis razia dan sanksi terkait, Mabes Polri serahkan kepada otoritas kepolisian tiap daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan perayaan Tahun Baru menggunakan kembang api di setiap daerah di tanah air tidak akan diberi izin. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Listio saat meninjau arus mudik Nataru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa siang. Diketahui mengenai penerapan razia dan sanksi terkait aksi penggunaan kembang api ini, Listio menyerahkan otoritas tersebut kepada masing-masing kepolisian daerah di Indonesia. Harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri. Jadi kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api di akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita harapkan kita merasakan suasana kebatinan yang sama dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera. Saya kira itu. Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF. Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan bersama saya Mahathir Muhammad. Berita kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung akad masalah sejumlah rumah subsidi sebanyak 50.030 yang ditujukan untuk berbagai kalangan profesi. Khususnya Presiden pun menyatakan bahwa HRT, guru hingga pengemudi ojol berhak mendapatkan rumah layak huni di Perumahan Banten Indah, Serang, Banten. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan rakyat kecil memiliki rumah yang layak. Program akad massal sejumlah 50.030 rumah subsidi ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia
yang hadir di Nusantara ini agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Hari ini merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Di kesempatan yang sama juga, Prabowo turut menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Untuk itu, ia kembali menegaskan dalam konteks pembangunan rumah subsidi untuk rakyat, perhatian pemerintah harus diberikan kepada kelompok paling lemah dengan menutup makna sederhana dari kepemimpinan. Dari Serang, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi melepas keberangkatan bus mudik gratis Nataru 2025-2026 pada 23 Desember 2025 di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Program mudik gratis ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi melepas keberangkatan peserta mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Selasa 23 Desember 2025 di Terminal Pulau Gebang, Jakarta dengan bus yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan itu terlihat Menhub sempat berbincang dengan sejumlah peserta mudik gratis sebelum keberangkatan. Tahun ini Kemenhub menyediakan 75 unit bus untuk mengangkut 3.090 penumpang serta 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor. Adapun terdapat 10 rute kota tujuan yaitu Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Program mudik gratis ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas khususnya sepeda motor yang sering terjadi pada masa liburan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa calon jemaah haji yang terkena dampak bencana di wilayah Sumatera berpotensi akan dialihkan dalam ibadah haji pada 2027. Hal ini dilakukan mengingat serapan peluasan biaya calon jemaah haji asal 3 wilayah tersebut belum optimal. Bencana alam yang melanda sejumlah daerah dinilai berpotensi mengganggu jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Terdapat sekitar 20.000 calon jemaah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat belum melakukan pelunasan biaya haji. Oleh karena itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, para calon jemaah tersebut akan diundur keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang. Nantinya calon jemaah yang diundur ini akan diberikan kepada provinsi lain untuk diberangkatkan pada tahun 2026. Untuk 3 lokasi itu sekitar 20 ribuan mungkin. Rata-rata 5 ribuan dan 5 ribuan ya 17 ribuan ya, lah ya. Pak udah kurang. Nah, kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60%, Aceh baru 50 sekian persen. Ya, ini 51%. Jadi ya itu yang kita khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi 8 sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda lagi nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Yang berdampak itu nantinya apa jemaahnya itu akan dilaksanakan di 2027 atau gimana Pak? Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita undur sesuai dengan situasi. Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027 nanti. Sesuai dengan 2027. Ya.
Saya kira itu ya. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke DPR RI. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat tersebut membahas sejumlah penyelenggaraan persiapan ibadah haji 2026 mendatang. Dalam masa reses DPR, Komisi 8 DPR menggelar rapat bersama Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup dikarenakan membahas perihal persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 mendatang. Marwan juga menyebut rapat itu juga membahas perihal berbagai hal langkah-langkah kedaulatan sebagai payung hukum untuk Kementerian Haji. Nantinya beberapa pasal sebagai payung hukum ini akan tetap sesuai dengan koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadwal itu mulai dari tahap pelunasan, kemudian penetapan istitoah, kemudian ada terjadi berbagai hal di penjuru, paling tidak ada 3 provinsi. Ini tentu mengakibatkan tantangan buat kita. Karena itu kami butuh memberikan payung hukum untuk Menteri Haji mengambil langkah-langkah, tapi tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Umpamanya karena terjadi bencana tidak terserap kuotanya, terus kuota itu diletakkan kemana? Harus ada payung hukumnya. Kemudian pengelompokan jamaah juga penting karena kita butuh batas waktu. Kalau tidak akan terjadi seperti masa lalu, akan kacau balau penempatan jamaah antara kloter 1, kloter 2, kloter 3, itu tidak boleh lagi terjadi. Kalau sudah diputuskan kloter 1 itu tidak boleh pindah-pindah karena akan problem nanti di Saudi. Kami sudah mendapatkan komitmen dari Menteri Haji bahwa jadwal ini akan dilaksanakan dengan baik, sesuai. Namun demikian Komisi 8 masih memberi ruang bagi Menteri Haji apabila tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dikerjakan sesuai jadwal, masih memungkinkan dikasih satu pasal untuk mengambil langkah-langkah kedaruratan, tapi tetap koridor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. 100 babinsa TNI dikerahkan menembus medan ekstrim untuk menyalurkan 10 ton bantuan ke wilayah terpencil Bener Meriah, Aceh. Aksi ini memastikan warga terdampak bencana kembali menerima pasokan pangan tepat waktu. Medan berat di Pegunungan Gayo tidak menghalangi 100 babinsa TNI dalam menyalurkan 10 ton beras ke warga terdampak bencana di wilayah terpencil Bener Meriah, Aceh. Para babinsa dari Satuan Percepatan Mobilitas Korem 011 Liliwangsa menggunakan sepeda motor trail untuk menembus jalur sempit, licin, dan berlumpur agar bantuan tepat sasaran. Setiap motor membawa sekitar 25 kg beras dan harus melewati jembatan darurat serta kawasan bekas longsor. Komandan kegiatan Letnan Kolonel Patri Andi Arianto menyebut penggunaan motor trail sebagai solusi paling efektif karena kendaraan roda 4 tidak mampu menjangkau medan sulit di Pegunungan Gayo. Selain jalur darat, distribusi juga dilakukan melalui udara untuk memastikan semua wilayah terdampak mendapatkan bantuan. Kehadiran TNI di Aceh, Sumut, dan Sumbar melibatkan lebih dari 36.000 personel yang tidak hanya menyalurkan logistik tetapi juga memperbaiki infrastruktur, memulihkan akses transportasi, dan membantu trauma healing bagi anak-anak terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Tempe di area bebas kendaraan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan tempe menjadi salah satu budaya Indonesia yang diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO 2026. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan salah satu budaya Indonesia diakui dunia, salah satunya yaitu makanan sehari-hari yang kita kenal tempe, yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 2026 mendatang. Tempe yang akan jadi warisan budaya tak benda ke-17 tidak hanya sekedar pangan, namun juga tempe mengekspresikan kearifan lokal Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai tradisi budaya. Festival Budaya Tempe yang berlangsung di kantor halaman Kementerian Kebudayaan Jakarta.
Festival ini merupakan bagian dari aktivasi publik untuk mendorong pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperluas kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain mengenalkan kepada masyarakat atas upaya pemerintah dalam upaya tempe dapat diakui oleh UNESCO. Melalui Festival Budaya Tempe, masyarakat diajak untuk mengenal tempe secara lebih utuh, mulai dari proses pembuatannya, nilai gizi dan juga pemanfaatan kesehatan, hingga perannya dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Tempe ini juga sudah menjadi satu ekosistem. Mudah-mudahan ke depan setelah didaftarkan budaya tempe ini akan semakin terus berkembang dan terutama di istilahnya itu post production ya, ada hilirisasinya tempe gitu dalam berbagai bentuk penganan yang lain, ekspresi yang lain yang semakin kreatif. Festival Budaya Tempe diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan dukungan publik terhadap upaya pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah. Diketahui tempe akan menjadi warisan budaya tak benda ke-17 sudah diusulkan sejak tahun 2025. Festival Budaya Tempe ini diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi, tetap di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan. Berita kami lanjutkan. Kali ini berita datang dari Satgas Konstruksi. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan pada ruas Aceh Utara menuju Banner Meriah pasca bencana banjir dan longsor. Perbaikan dilakukan untuk memulihkan konektivitas antar wilayah serta menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Satgas Konstruksi Kodam Iskandar Muda mengerahkan personil ZENI TNI Angkatan Darat beserta alat berat untuk mempercepat pembukaan dan perbaikan akses jalan dari Aceh Utara menuju Banner Meriah. Perbaikan difokuskan pada sejumlah titik rawan dengan melakukan pemadatan jalan, pelebaran badan jalan, serta penguatan struktur jembatan agar kembali aman dilalui. Di jembatan Wehpase dan wilayah Burni Pase, prajurit ZENI melakukan penguatan pondasi serta pemasangan jembatan Aramco sebagai akses sementara bagi masyarakat. Sejumlah ruas jalan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, meski masih diberlakukan sistem buka tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dengan percepatan perbaikan ini diharapkan konektivitas antar wilayah Aceh Utara dan Banner Meriah segera pulih, sehingga aktivitas masyarakat, distribusi logistik, dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan normal dan juga aman. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sejumlah mahasiswa UNHAN diterjunkan untuk membantu pemulihan instalasi air bersih pasca bencana di Sumatera. Mereka ikut misi kemanusiaan bersama TNI untuk memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh warga terdampak. Sejumlah mahasiswa Universitas Pertahanan diterjunkan dalam misi bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Terlihat mereka menumpang pesawat Hercules A1331 milik TNI Angkatan Udara untuk mendukung pemulihan infrastruktur dasar, khususnya instalasi air bersih di lokasi bencana. Para mahasiswa membawa ransel besar dan harus duduk di lantai pesawat karena ruang kabin sebagian besar diprioritaskan untuk logistik bantuan. Beberapa bahkan saling memangku demi bisa ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Keberangkatan pesawat yang semula dijadwalkan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat baru dilaksanakan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat setelah penataan ulang logistik agar muatan dapat dibawa secara optimal dan juga aman. Setibanya di Lanut Sowondo, Medan, mahasiswa akan melanjutkan perjalanan bersama logistik ke lokasi bencana. Tugas mereka mencakup pemeriksaan dan pendampingan teknis instalasi air bersih, memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi warga terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik di DWP yang berlangsung di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada di dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan ganja. Sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Petit Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gusliadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. 10 sekolah SMA di Kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom serta penculikan. Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran teror pesan berantai. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detector. Adapun data sekolah yang disebut pelaku yakni SMA Ar-Rahman, SMA Al-Mawadah, SMA 4 Depok, SMA PGRI 1, SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakrabuana, SMA 7 Sawangan, SMA Narur Rahman, dan SMA 6 Depok. Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Nina Marliana pesan tersebut dikirimkan ke email sekolah sekitar Selasa dini hari. Awalnya ia mengira itu hanya pesan iseng. Kami sih dapat email dari emailnya itu dari sesama anggota FKSS ya, Forum Kepala Sekolah Depok. Jadi itu ada beberapa sekolah yang mendapat surat ini. Kami pikir itu tadi sekedar hoaks gitu ya, tapi barusan dari tim kepolisian sudah cepat tanggap, datang ke sini semuanya lengkap, ada tim. Tadi saya lihat ada dari Gegana, ada Inavis, dari terus motor tuh Perintis ya Pak ya. Itu dan ya banyak lah gitu, dan alhamdulillah tidak ditemukan apa. Ya, jadi khawatir, tadinya kami pikir hoak ya, kalau udah seperti ini serius ya, mudah-mudahan cepat ketangkep dah ini pelakunya gitu. Tapi masuk penyebabnya apa gitu. Tadi pagi ada aktivitas bagi rapot kami. Akan menculik, menaruh bom. Sementara Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekitar 10 sekolah yang menerima email. Dalam pesan itu, sang pengirim yang mengaku bernama Kamila Hamdi mengaku marah dan kecewa dengan sistem pendidikan di Kota Depok, serta kepolisian yang tidak menanggapi laporannya atas kasus dugaan pemerkosaan. Hari ini kita menerima informasi bahwa memang ada ancaman dari seseorang yang mengaku dengan menggunakan akun inisial K, seorang perempuan, di mana email tersebut ditujukan ke 10 sekolah yang ada di Kota Depok. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut, dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam,
oleh terduga pelaku. 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Sudah dilakukan pengecekan, namun tidak ada benda ataupun barang yang diketahui menyerupai bom ataupun benda membahayakan, tidak ada. Untuk itu terus kami lakukan pengecekan untuk keempat sekolah lainnya. Pesan berantai tersebut dikirim oleh kalutfiahamdi@gmail.com. Pesan tersebut berisi ancaman teror bom serta akan melakukan penculikan siswa serta menebar narkoba di lingkungan sekolah. Dalam email itu juga pengirim menyebutkan nama serta alamat rumah. Polisi sudah mendatangi alamat yang tertera dan masih mendalami apakah pengirim adalah sesuai nama yang tertera atau seseorang yang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke momen mudik Nataru. Periode mudik libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Stasiun Pasar Senen menjadi satu-satunya pintu terpadat yang didatangi oleh para calon pemudik untuk berpergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Pada 25 Desember, PT Kereta Api Indonesia memprediksi menjadi puncak arus mudik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta dengan estimasi angka sebanyak 100.000 calon pemudik. Ya, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih menjadi primadona bagi para kalangan calon pemudik yang hendak memanfaatkan periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, di mana hingga saat ini total informasi yang sudah kami dapatkan ada sebanyak 2.285.000 tiket yang sudah terjual sejak periode 4 Desember maksud kami hingga 4 Januari 2026, di mana memang dari jumlah tiket yang sudah terjual, ini jumlah tiket yang disediakan seperti itu sebanyak 2.761.048 jumlah tempat duduk, di mana untuk Stasiun Pasar Senen ini kami mendapatkan informasi sekali lagi di mana menjadi stasiun dengan jumlah traffic ataupun lalu lintas kepadatan para calon pemudik terpanjang dan juga terbanyak saat ini pada periode Natal dan Tahun Baru, di mana untuk jumlah ataupun sasaran kota yang menjadi target para pemudik ini memang kami melihat ada sekitaran Jakarta, kemudian Jogja, Bandung, Surabaya, dan juga Malang, pemirsa. Selain itu memang periode ataupun traffic dari hari yang menjadi puncak begitu dari para pemudik ini yang akan memadati dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini terpantau pada tanggal 25 Desember, di mana memang diperkirakan ada 200.000 lebih jumlah tempat duduk yang nantinya akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, begitu. Dan juga selain dengan terkait dengan traffic dari para pemudik, kemudian juga target-target yang menjadi favorit tujuan dari para pemudik, ini kami juga mencatat adanya KA tambahan yang disediakan oleh PT KAI Persero, di mana pada periode kali ini memang ada 84 KA tambahan, di mana kalau bisa melihat ada tambahan 16 kereta api ataupun rangkaian kereta api setiap harinya yang disediakan oleh PT KAI untuk meminimalisir ataupun memitigasi lonjakan-lonjakan para calon pemudik yang memanfaatkan periode libur Nataru pada kali ini. Selain dari KA tambahan juga kami melihat adanya penyediaan ataupun pelayanan dari rangkaian KA Motis ataupun angkutan motor gratis yang disediakan bagi para calon pemudik yang memanfaatkan pada periode libur Nataru kali ini, pemirsa. Selain hal itu juga memang mengenai Motis, kemudian juga KA tambahan, ini juga dari KAI turut menyediakan seperti yang sebelumnya memang sudah disampaikan, adanya diskon 30% bagi para calon pemudik, yang dimana diskon tersebut tiket yang sudah terjual, ini kami mencatat ada sebanyak 219.000 tiket ataupun tempat duduk yang sudah terjual, di mana dari sesi ataupun dari jenis kereta yakni ekonomi komersial, di mana memang periode ini berlaku sejak tanggal 20 Desember hingga tanggal 10 Januari 2026. Selain hal tersebut mengenai jumlah tiket, tujuan favorit, dan juga pelayanan-pelayanan teknis yang disediakan oleh PT KAI sendiri, memang dari PT KAI sendiri juga menyiapkan sejumlah personil yang ditempatkan tidak hanya di Stasiun Pasar Senen, namun di stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri untuk
meminimalisir ataupun memitigasi resiko-resiko dari melihat situasi potensi titik-titik rawan bencana alam yang ada ataupun yang sedang terjadi saat ini yang ada di Pulau Jawa sendiri. Selain itu memang yang ada di Pulau Jawa, memang kita melihat yang ada di bencana Sumatera, dari PT KAI sendiri terus melakukan penanganan yang lebih intensif untuk membantu ataupun untuk menangani para calon pemudik yang masih memanfaatkan ataupun yang terus melakukan perjalanan untuk memanfaatkan periode libur Nataru 2025 saat ini, pemirsa. Dan memang jumlah ataupun para pemudik sekali lagi seperti yang kami sampaikan memang masih terus melakukan ataupun tidak hanya kepadatan tidak hanya ada di stasiun, di dalam stasiun Pasar Senen. Memang dari yang kami lihat memang sejauh ini dari area-area menuju ke stasiun Pasar Senen ataupun sejumlah stasiun lain yang ada di Pulau Jawa ini memang mengalami tingkat kemacetan yang cukup signifikan begitu, karena memang untuk mengejar waktu dan juga untuk mengejar ada pembelian tiket secara langsung yang ada di setiap stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, pemirsa. Dan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Max Munte, Java Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Munculnya Kota Bogor sebagai kota darurat sampah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang berdiri di lahan penyangga ibu kota Jakarta, Depok hingga Tangerang, Banten yang berdiri di atas 3 hulu sungai. Menteri Lingkungan Hidup bersama Wali Kota Bogor dan Wakil Bupati Bogor Minggu siang mengecek atau melihat langsung 5 hektar lebih lahan proyek percontohan sampah menjadi energi listrik di tempat pembuangan sampah Galuga, Kabupaten Bogor. Munculnya tumpukan sampah yang terus menggunung di tempat pembuangan sampah Galuga yang dibuang pemerintah Kabupaten Bogor hingga Kota Bogor, Jawa Barat yang semakin kritis hingga dinyatakan darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup bersama Wakil Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor percepat proses pembebasan lahan warga untuk dijadikan lahan percontohan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Kabupaten Bogor. Lahan krusial yang kini dinyatakan overkapasitas pembuangan sampah di 2 wilayah kota hujan Bogor ini membuat pemerintah pusat secepatnya akan membuat TPA Galuga jadi tempat pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Penanganan sampah melalui waste to energy atau pengelolaan sampah energi listrik. Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, mungkin segeranya dilakukan kajian-kajian detail. Proses pengadaan PBJ-nya telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan. Info kepada kami ada sekian unit yang masuk di klarifikasi untuk pada tahap berikutnya. Jadi kita melihat kesiapan lokasi ini dari lokasinya, kemudian kedekatan dengan sungai, akses jalannya, yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Karena kita tentu sama-sama tidak berharap pada saat proyeknya sudah final ternyata tidak bisa dieksekusi. Pada kasus ini beberapa tempat seperti itu. Jadi karena tidak melakukan kajian lingkungan sosialnya, maka kegiatan ini tidak bisa dioperasionalkan. Saya berharap banyak peningkatan penanganan sampah kepada Kota Bogor. Kami terima kasih telah ada peningkatan yang signifikan dari penanganan sampah di kotanya. Nilainya relatif bagus. Untuk Kabupaten Bogor, kami mohon izin kepada Pak Wagub dan Pak Bupati, Pak Rudi, untuk meningkatkan kembali kapasitas seluruh komponen kekuatannya di dalam rangka penanganan sampah karena nilainya masih tidak terlalu tinggi. Jadi kita ingin dengan dukungan Pak Wakil Bupati, maka sampah ini bisa selesai. Sampah Kota Bogor dan Bogor ini menjadi sangat krusial karena berada di hulu dari daerah aliran sungai, baik itu Cisadane, Pasanggerahan maupun Ciliwung, yang ketiga-tiganya berhilir ke kota besar, baik itu Tangerang, Depok maupun yang paling gede Jakarta. Kesembronoan kita di dalam mengelola hulu sungai akan berakibat fatal untuk teman-teman di daerah hilirnya. Lalu, tim PSEL atau Waste to Energy-nya Danantara sebagai pelaksana ya proyek sudah melaksanakan semacam verifikasi ke Kota Bogor. Mereka melihat data-data terutama keabsahan dari administrasi pertanahan terutama ya, sertifikat tanah, kemudian juga izin-izin, kemudian juga data-data, termasuk juga dari hasil visibility study yang pernah dilakukan terkait dengan penanganan sampah di Galuga.
Jadi dari hasil semacam verifikasi yang dilakukan oleh tim PSEL-nya dan Antara, kelihatannya memang sinyalnya itu adalah percepatan koordinasi terutama dengan pemilik lahan juga dari kabupaten. Dan proyek strategi nasional, dan kebetulan juga kabupaten dengan kota Bogor, ini ada Pak Wali Kota, sudah cukup baik, gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden. Ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan juga ada. Program pencontohan di wilayah darurat sampah akan dibangun secepatnya karena wilayah Bogor merupakan wilayah penyangga sampah ibu kota yang kini mengalami krisis. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan hunian sementara dan tetap bagi warga terdampak untuk mempercepat pemulihan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini beralih dari tanggap darurat ke fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan lahan untuk hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Di Aceh, persiapan Huntara dan Huntap dilakukan di Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gaya Lues, dan Pidi. Di Pidi Jaya, pembangunan Huntara untuk 135 kepala keluarga sudah dimulai, dengan progres sekitar 20% dan ditargetkan selesai dalam 3 pekan. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pembangunan Huntara juga berjalan di beberapa kabupaten kota, termasuk pesisir selatan, Kota Pariaman, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Progres tercepat tercatat di Tanah Datar yang sudah memasuki tahap pengecoran kopel pertama dan pemasangan tiang baja ringan. Di Aceh Tamiang, 27 sumur bor telah dibuat bekerja sama dengan TNI, Polri, relawan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pasokan air bersih bagi warga sambil menunggu pemulihan jaringan PDAM. Untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan di lapangan ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery, mulai dari identifikasi lahan, penetapan status lahan, penetapan jumlah warga calon penerima, dan seterusnya. Untuk Aceh sudah berprogres di 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Sumut itu 3 kabupaten kota, sedangkan Sumbar 6 kabupaten kota, semuanya sudah mulai. Nanti di setiap Huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu terpenuhi. Tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Selain lahan pemerintah, Aceh Tamiang menyediakan 14 titik lahan hak guna usaha milik perusahaan perkebunan untuk hunian sementara. Warga juga dapat membangun huntara di lahan pribadi agar tetap tinggal di lokasi semula. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah kemeriahan perayaan Natal 2025, Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kota Metro Lampung memilih cara unik untuk memeriahkan dari kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan pohon Natal dari cemara atau dari ornamen mahal, namun dari limbah sehari-hari yang disulap menjadi pohon Natal sebagai simbol harapan dan kepedulian terhadap lingkungan. Beginilah penampakan puluhan pohon Natal unik yang berdiri di area halaman Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Kota Metro Lampung. Dengan tema cinta kehidupan dan lingkungan hidup, jemaat membuat pohon Natal dari limbah dan barang bekas sehari-hari. Limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, kini menjelma menjadi dekorasi Natal yang menarik perhatian jemaat dan pengunjung. Salah satu pohon Natal yang paling menyita perhatian terbuat dari ban mobil bekas yang disusun menyerupai kerucut setinggi 2 meter. Ban-ban tersebut dicat hijau, dihiasi lampu kelap-kelip, serta ornamen manusia salju di sebelahnya. Selain itu terdapat juga pohon Natal yang dibuat dari susunan botol plastik dan botol oli bekas dengan kombinasi warna cerah. Di sudut lain, susunan sabut kelapa yang lengkap dengan pernak-pernik Natal menambah keindahan suasana perayaan Natal tahun ini. Tak sekedar estetika,
Setiap pohon Natal dari bahan limbah ini menyimpan pesan kuat tentang cinta lingkungan. Jemaat ingin mengingatkan bahwa perayaan iman juga harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga alam ciptaan Tuhan. Sekretariat Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro Rudi Hartanto mengatakan, selama 2 pekan menjelang Natal, jemaat dari berbagai usia bergotong royong membuat total 39 pohon Natal berbahan limbah. Proses pembuatannya menjadi momen kebersamaan, mulai dari mengumpulkan bahan, membersihkan, hingga merangkainya menjadi karya seni. Kemarin tema kita kan memang dari bahan bekas, jadi boleh mau dari bahan bekas logam, kayu, plastik, itu dipersilahkan. Jadi semuanya dari bahan bekas. Ini kalau seperti ini kan dari karet bekas ban, terus di sebelah ini dari botol plastik, dari plastik. Terus di sana ada yang dari bekas kayu olahan mebel. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dipergunakan untuk supaya tidak mencemari lah gitu. Yang sekarang sudah dipasang ada 39. Itu dari 33 lingkungan dan sekolah-sekolah yang ada di sekolah Katolik yang ada di Metro. Dengan pohon Natal yang terbuat dari limbah dan barang bekas, Natal tahun ini pun terasa lebih hangat. Bukan hanya karena cahaya lampu yang menyala, namun juga karena pesan sederhana yang ditanamkan, bahwa harapan bagi masa depan bumi bisa dimulai dari hal kecil, bahkan dari limbah yang selama ini dianggap tak bernilai. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kilas Sepekan. Saya, Mahathir Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat berakhir pekan.